الداعي إلى رضوانه. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur atas nikmat, limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya dengan lancar dan bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang berkah bagi suci ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju terang benderang syariat yang sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa bagi kita semua, sebagaimana yang sedang kita jalani sekarang, berdasarkan ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan bagi kalian puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita kaum mukminin untuk melaksanakan puasa. Dan di sini saya akan mengulas sedikit tentang puasa dan bagaimana waktu-waktunya. Berdasarkan ayat yang telah saya sebut tadi, bahwa puasa itu sebelumnya dari umat-umat sebelum kita sudah diwajibkan. Jadi umat sebelum kita pun Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian tatkala turun ayat ini, sahabat Nabi, para sahabat itu mereka langsung melaksanakan, tetapi mereka masih kebingungan dengan waktu dan kejelasan. Ini puasanya dari mana sampai mana, dari waktu subuh sampai kembali ke mana. Kemudian sampai-sampai ada cerita seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan ketika siang hari karena belum makan ketika sahurnya.
Ketika itu para sahabat bingung. Lantas turunlah ayat. Setelah turunlah ayat, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang waktu puasa, waktu berbuka dan yang lain-lain, yang berbunyi uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allahu annakum kuntum tahtanuna antum fataba alaikum wa kulu washrabu hatta la yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Yang artinya wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, sampai jelas, sampai terang bagimu cahaya putih dari garis hitam ketika fajar. Yang di sini dimaksudkan adalah sholat subuh itu fajar. Atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah atimmu siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian hingga malam hari. Lantas sahabat pun yang kebingungan kemudian mengerti dan langsung menjalankan. Atimmu siyama ilal lail. Jadi tadi dijelaskan bahwasannya kulu washrabu, minum dan makanlah hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, sampai jelas bagi kalian, sampai terlihat terang. Itu apa? Garis di ufuk, garis putih di ufuk sebelum fajar. Jadi dalam fajar di sini dibagi menjadi dua, yaitu fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib itu adalah ketika kita sebelum kita melaksanakan sahur. Kemudian yang dimaksud di sini adalah fajar ketika azan subuh ingin dikumandangkan. Jadi sebelum itu belum ada yang namanya jam dinding atau jam tangan. Jadi umat-umat terdahulu seperti sahabat Nabi itu menggunakan patokannya yaitu dengan Al-Quran ini, dengan garis yang terlihat di ufuk. Jadi ketika di ufuk sudah terlihat jelas garis putih-putih, maka disitulah adzan subuh akan dikumandangkan, atau disitulah sahur, atau disitulah makan sudah dilarang. Kemudian sahabat Nabi sahabat Nabi yang pingsan ketika siang hari ketika puasa, diceritakan bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Qais bin Al-Jirmah itu dia bekerja dari pagi hingga sore hari, dan ketika itu sudah diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Tetapi belum jelas ketika itu, belum ada ayat yang turun tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187 itu belum turun. Maka diceritakan bahwasanya Qais al-Asirmah ini pulang dari kerjanya. Lantas Qais
kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Lantas istrinya menjawab, maaf suamiku, tidak ada sama sekali. Kemudian istrinya pun keluar untuk mencari makanan, tapi setelah istrinya pulang, Koi sudah mengantuk dan kelelahan hingga keesokan harinya, hingga dia bangun ketika pagi hari, saking kelelahannya, dan dia belum sempat makan sedikit pun. Jadi ketika ia berangkat lagi kerja, Koi akhirnya pingsan dan kelelahan karena belum sama sekali makan dari kemarin. Lantas turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini sangat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita dapat. Karena di dalam bulan ini di mana Al-Quran diturunkan. Salah satu hadis tentang keutamaan bulan Ramadan yaitu man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan iman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan masih banyak lagi keutamaan yang patut kita kejar, yang patut kita perjuangkan untuk kedepannya. Tapi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.